Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah studi keuangan bisnis akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang kami rencanakan, yaitu di bidang konveksi. Perusahaan tersebut kami beri nama Al-Iqbal Collection. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofa Wadia bersama 4 rekan saya, ada Sindok Tasari, ada Jung Kurniasari, ada Ningsit Ambadia, dan Arya Isran. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, kami melihat dari perkembangan zaman termasuk perkembangan fashion yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya perkembangan dari busana muslim ini. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang sangat meningkat, apalagi pada saat akan memasuki bulan suci Ramadan, Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, dan acara-acara tertentu lainnya. Maka dari itu, visi dari perusahaan kami yaitu Muslim Modern. Visinya yaitu mengenakan produk dengan desain modern dan bisa dikenakan dalam aktivitas sehari-hari dan acara-acara momentum lainnya. Mungkin itu latar belakang dari perusahaan yang kami rencanakan. Selanjutnya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan. Pasar dan pemasaran. 1. Bentuk pasar. Bentuk pasar produsen yang kami pilih yaitu pasar persaingan sempurna, di mana sebuah situasi penjualan dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Bentuk pasar konsumennya yaitu pasar industri, di mana pasar untuk barang yang dibeli atau oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan pada produk, barang, atau jasa lain, baik untuk dijual atau disewakan. 2. Market share produk. Perusahaan kami menentukan pangsa pasar dengan pangsa pasar nilai, karena dengan menghitung pencapaian harga, lebih dapat menentukan target profit yang akan dicapai. 3. Penentuan STP dan buat analisis keputusan. 1. Segmentation diperuntukkan untuk semua golongan. Kriteria pembeli usia lebih dari 5 tahun diperuntukkan untuk jenis kelamin laki-laki dan semua kalangan profesi. Targeting, harga yang ditawarkan kurang dari 100.000. Positioning, Muslim Modern. 4. Kebijakan bauran pemasaran. Pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan kombinasi produk, harga, promosi, kegiatan distribusi, dan orang. 5P. Kebijakan bauran pemasaran yang akan dilakukan. 1. Produk, baju busana muslim modern. 2. Price atau harga, kurang dari 100.000. Untuk anak harga 60.000, remaja 70.000, dan dewasa 80.000. 3. Place atau tempat, Jalan Saguling, Desa Cimalanjang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. 4. Promosi, promosi dorongan atau paid promote marketplace. 5. Person atau manusia, semua kalangan usia lebih dari 5 tahun untuk jenis kelamin laki. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, perencanaan teknologi. Perencanaan teknologi yang akan dipakai untuk mendukung kelancaran bisnis yaitu selain alat atau teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk kami, ada juga mengaplikasikannya sistem e-commerce dalam menjalankan bisnis dengan pemanfaatan teknologi internet, memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa kami menjual dan memproduksi barang-barang yang berkualitas. Teknologi yang kami terapkan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya sebagai media referensi mereka dalam membeli suatu produk yang kami tawarkan. Yang kedua, perencanaan letak pabrik atau lokasi fasilitas jasa. Tempat yang letaknya strategis, mudah dijangkau oleh pelanggan, dan dekat dengan keramaian. Selain itu, usaha ini memiliki tempat yang belum ada yang serupa, sehingga memperkecil daya saing yang akan terjadi. Untuk alamatnya, kami berada di Jalan Saguling, Desa Cimalanjang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Yang ketiga, peramalan dan perencanaan jumlah produksi. Perencanaan produksi jangka pendek dengan membentuk jadwal produksi. Untuk jumlah produksinya, kami memproduksi dengan skala besar karena kami menyediakan produk cadangan atau menyetok produk yang kami produksi. Perencanaan produksi dalam jangka waktu 1 hari diproduksi sebanyak 36 pieces, ukuran anak sebanyak 12 pieces, ukuran remaja 12 pieces, ukuran dewasa 12 pieces. Maka dalam 1 tahun kami memproduksi sebanyak 1340 pieces atau 12 kali 365 hari. Yang keempat, perencanaan mengenai persediaan. Perusahaan ini menerapkan metode MRP, Material Requirement Planning, atau metode perencanaan kebutuhan material. Karena perencanaan dan pengendalian persediaan dalam perencanaan metode ini untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Bukan hanya itu, metode MRP juga bertujuan untuk menjaga persediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena semakin sedikit jumlah persediaan, maka biaya persediaan yang Bab 3. Aspek manajemen dan SDM. Perencanaan kebutuhan SDM. Kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan sebanyak 20 orang, yaitu 5 orang pemilik firma, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian keuangan, 1 orang bagian tenaga ahli atau desainer, 9 orang karyawan produksi, bagian membuat pola 2 orang, menjahit 2 orang, obras 2 orang, bordir 2 orang, finishing dan packing 1 orang. 1 orang bagian supervisor, 2 orang bagian karyawan toko. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan usaha. Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Pemilik tugasnya mewakili dalam lingkup profesionalisme
karyawan diberhentikan oleh perusahaan dan 25% dari gaji apabila karyawan tersebut berhenti karena keinginannya. Baik, saya akan membacakan bab 4 yaitu aspek hukum dan sosial. Yang pertama, pelaku bisnis dan identitas pelaksana bisnis. Pelaku bisnisnya disebut wirausahawan atau orang yang menjalankan usahanya yaitu usaha konveksi dengan nama perusahaan Al-Iqbal Collection. Identitas pelaksana bisnis. Sisi yang perlu diteliti dan juga diketahui ada 4, yaitu yang pertama kewarganegaraan. Hubungan dengan peraturan yang berbeda-beda antara WNI dan WNA dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. Yang kedua, informasi bank. Adanya keterlibatan debitur pada bank lain. Terdapat kemacetan pembayaran kredit, cek kosong maupun jaminannya. Keterlibatan pidana atau perdata. Ini juga perlu diketahui apabila pelaksana proyek tengah atau tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau pertuntutan. Yang keempat yaitu hubungan keluarga. Ini juga ada kaitannya bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Yang kedua, bentuk badan usaha. Bentuk badan usahanya yaitu firma karena terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Modal firma juga berasal dari anggota pendiri serta laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Yang ketiga yaitu surat izin usaha. Surat izin usaha Al-Iqbal Collection yaitu berbentuk SIUP, yaitu surat izin yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan tujuannya untuk mempermudah pihak pemerintah dalam melakukan penelitian, pengawasan, sekaligus pengarahan atas semua usaha perdagangan yang ada. Untuk selanjutnya, aspek keuangan. Dana yang dibutuhkan untuk aktiva tetap dan modal kerja sebesar 80 juta rupiah. Sumber dananya, kami menggunakan modal sendiri sebesar 50% dan meminjam ke bank sebesar 50% dengan bunga 6% per tahun. Untuk rinciannya sebagai berikut. Selanjutnya, laporan laba rugi. Untuk hasil penjualan, kita mendapatkan 120 juta rupiah, lalu dikurangi beban-beban sebesar 30 juta 380 ribu rupiah. Nah, untuk laba bersihnya 82.620.000 rupiah. Lanjut laporan ekuitas pemilik. Modal Al-Iqbal awal sebesar 40 juta rupiah, ditambah laba bersih 82.620.000 rupiah, total 122.620.000 rupiah. Untuk price-nya kita mengambil 12.262.000 sebesar 10%. Jadi untuk modal Al-Iqbal akhir sebesar 110.358.000 rupiah. Untuk neracanya, seperti yang sudah dilampirkan, kita sudah balance ya antara aktiva dan kewajiban. Jadi totalnya sebesar 152.758.000 rupiah. Untuk rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabelnya, ini ada kenaikan tiap tahunnya itu sebesar 5%. Otomatis untuk jumlahnya ada kenaikan pula. Jadi pada tahun ke-1 untuk jumlahnya itu 32.500.000, lalu untuk tahun kedua ada 32.750.000 dan untuk tahun ketiga 33 juta. Sebelum ke perhitungan IRR, NPP, PI dan PP, terlebih dahulu kita menghitung arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Nah, untuk kenaikan tiap tahunnya kita 10%, jadi otomatis untuk net benefitnya ada kenaikan. Seperti yang sudah terlampir, pada tahun ke-1 80 juta itu dari total modal pada tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua itu sebesar 80.845.000 dan selanjutnya. Jadi, dari data di atas, kemudian kami hitung menggunakan kalkulator finansial dengan diskon rate 6%, maka diperoleh IRR sebesar 40,5926%, NPV 165.735.902,79 dan PI-nya 3,0717. Untuk payback periodnya seperti yang sudah terlampir, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami akan mampu mengembalikan pendanaannya pada saat perusahaan berjalan pada 362 hari atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai rencana usaha dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.